الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Qul fillah nasallallahu wa iyyakum. Terakhir kita berhenti pada pembahasan pintu masuk syaitan ke dalam hati. Ketahuilah bahwa hati itu seperti benteng dan setan adalah musuh yang ingin memasukinya untuk memiliki dan menguasai benteng itu. Tidak ada yang dapat menjaga benteng dari musuh kecuali dengan menjaga pintu dan gerbang benteng itu serta celah-celah yang dijadikan pintu masuk. Jadi hati itu diibaratkan seperti benteng. Dan setan selalu berusaha untuk menguasai benteng kita. Karena kalau ini dikuasai, maka dia bisa menguasai raga kita. Benteng ini agar tidak diterobos dan dikuasai atau dimasuki oleh setan, maka pintu-pintunya itu harus dijaga. Kalau pintu-pintunya tidak dijaga, maka setan akan masuk dari pintu-pintu itu. Dan tidak ada yang dapat menjaga pintunya jika dia tidak mengetahui pintu tersebut. Menjaga hati dari godaan syaitan adalah wajib, dan seseorang tidak dapat menjaga hatinya dari syaitan kecuali dengan mengetahui tempat masuknya. Jadi kita pun harus tahu pintu-pintu tempat masuknya syaitan itu apa saja. Kalau pintu-pintu ini kita tidak tahu, atau kita tahu tapi kita biarkan terbuka, maka syaitan akan mengendalikan kita. Maka dari itu, mengetahui pintu masuknya syaitan ke dalam hati juga wajib hukumnya. Celah dan pintu masuk syaitan adalah sifat-sifat hamba itu sendiri. Ya, sifat-sifat yang ada di dalam diri kita itu pintu-pintu syaitan masuk menguasai diri kita. Dan itu sangatlah banyak, akan tetapi kita hanya akan membahas beberapa pintu utama yang merupakan gerbang-gerbang besar yang tidak menjadi sempit oleh banyaknya tentara syaitan. Di antara pintu utama tersebut adalah marah dan syahwat. Ini sifat marah pasti ada pada diri kita semua. Demikian pula setiap manusia punya syahwat. Dan dua ini di antara pintu-pintu masuknya syaitan untuk menguasai hati kita. Marah adalah bencana bagi akal. Apabila tentara akal lemah, tentara setan akan menyerang. Setiap kali manusia marah, maka setan akan mempermainkannya seperti seorang anak yang sedang bermain dengan bolanya. Ini pintu. Kalau kita ingin menutup pintu syaitan, maka kendalikan amarah kita. Orang yang tidak bisa mengendalikan amarahnya, dia telah membuka pintu untuk syaitan masuk ke dalam dirinya dan menguasai dirinya. Bahkan mempermainkan dirinya seperti anak mempermainkan bola. Ini pintu pertama, ikhwan. Hati-hati dengan sifat marah kita. Kita semua pasti punya sifat marah. Dan manusia butuh sifat marah. Kalau tidak punya sifat marah, bahaya.
istrinya diganggu, dia tertawa. Wah, ini bahaya. Sifat marah itu dibutuhkan, tapi harus bisa dikontrol. Ditempatkan di tempat yang benar. Kalau tidak terkontrol, dia akan menjadi pintu besar yang menyebabkan syaitan masuk ke dalam hati kita. Makanya ketika marah kita disuruh apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Suruh ta'awudz. Jangan istighfar dulu, ta'awudz dulu. Ini menunjukkan marah itu kondisi di mana kita sudah dipegang hati kita oleh syaitan. Maka orang marah disuruh ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan orang yang marah, dia disuruh untuk duduk kalau dia marah dalam posisi berdiri. Kalau dengan ta'awudz belum reda amarahnya, duduk. Kalau duduk belum reda, disuruh berbaring. Kalau berbaring belum reda, dia diperintahkan untuk ambil air wudhu. Kalau belum reda, itu saya tahu nih. Mau saudara reda. Wudhu artinya jelas. Marah itu pintunya syaitan. Makanya orang kalau marah tidak dikendalikan, apa yang terjadi? Orang yang sedang marah tidak terkendali, apa yang terjadi? Dia melakukan keburukan atau kebaikan. Buah dari amarah adalah keburukan. Orang dengan amarahnya bisa melakukan banyak keburukan, bahkan bisa melakukan tindakan yang paling buruk, membunuh. Semua dari amarah yang kemudian dia sesali. Oh, hati-hati dengan sifat marah yang ada dalam diri kita. Sekali lagi kita pasti, kita adalah orang yang punya sifat marah, tapi harus dikontrol. Dan syaitan masuk dari pintu ini. Kalau sudah masuk dan syaitan menguasai, ya seperti tadi, Pak. Seperti kita menguasai bola yang sudah kita pegang, diputar ke sana kemari, ya melok. Sekarang ini terjadi perceraian gara-gara emosi yang tidak terkontrol. Terjadi perselisihan sehingga berpisah atau tidak akur atau tidak saling menyapa antara kakak dan adik gara-gara apa? Bahkan pertengkaran, pembunuhan, tawuran gara-gara amarah yang tidak terkontrol. Begitu pentingnya mengontrol amarah ini sampai Nabi menjamin, ingin selamat kamu bisa jaga emosi. Itu kunci keselamatan. Ketika salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, beliau bertanya, meminta wasiat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, berikan aku wasiat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah, jaga dirimu dari amarah. La taghdab, la taghdab. Dan ketika amarah muncul, maka yang kita harus lakukan segera meredakan. Dan antum cara meredakannya agar bisa cepat meredakannya, ingat amarah itu dari syaitan. Maka ketika antum sudah memuncak, ingat saya sudah dikuasai oleh syaitan. Kalau kita ingat seperti itu, kita akan reda, kita akan lawan. Ini pintu pertama. Kemudian pintu yang lain adalah syahwat. Keinginan, semua dari kita punya syahwat. Syahwat itu kecenderungan, keinginan. Setiap manusia punya syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat harta, syahwat menikah, syahwat lawan jenis. Semua manusia punya. Karena Allah meletakkan
Dan Islam tidak mengajarkan dan tidak menyuruh kita untuk mematikan syahwat kita, tidak. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang sejalan dengan fitrah. Tidak mematikan syahwat, tapi mengontrol. Kita disuruh kontrol syahwat. Ada kecenderungan dengan lawan jenis, silahkan salurkan, tapi di tempat yang halal. Kita punya syahwat terhadap harta, silakan cari harta, tapi carilah dengan cara yang halal dan infakkan di tempat yang benar. Oleh karena itu setiap ajaran yang mematikan syahwatnya manusia, ajaran itu pasti tidak bisa dijalankan. Kalau ada ajaran orang tidak boleh nikah, tidak bisa, dilanggar. Dan nikah, tapi zina. Ya. Itu di salah satu tempat ibadah agama tertentu itu pernah ditemukan banyak bayi-bayi yang lahir tanpa diketahui. Ya mau nggak boleh nikah, sudah kuat. Sudah nggak boleh nikah terus kumpul sama lawan jenis, bodoh-bodoh nggak boleh nikah itu. Ya, manusia. Islam itu agama yang sejalan, yang mengakomodasi apa yang ada dalam ini, tapi diarahkan. Makanya tidak pernah ajaran Islam mematikan syahwat kita, tidak ada. Harta silakan, tapi diarahkan. Semua diarahkan. Makanan, minuman, nikah, semuanya diarahkan. Bahkan sifat-sifat marah, cinta, benci, apakah dimatikan? Tidak, diarahkan semuanya. Mematikan itu melawan, manusia tidak akan mampu, tidak kuat ya. Karena memang semuanya sudah ada di dalam jiwa manusia. Maka syahwat ini harus dikontrol. Orang yang tidak mengontrol syahwatnya, mengikuti keinginan syahwatnya sekalipun haram, disitulah setan akan mengendalikan dia. Maka ikhwan fillah, jangan semua keinginan kita ikuti. Ya. Orang lanang, laki, ketemu kelihatan perempuan cantik di depannya, syahwatnya pasti ingin lihat, pasti. Ya. Maka dia harus kendalikan, dia harus ghaddul basar, dia harus tundukkan pandangannya. Kalau dia melihat, maka syaitan sudah masuk. Dia lihat, dia biarkan syahwatnya mengendalikan dirinya. Syaitan masuk, tidak hanya melihat sekali, dia akan terus. Syaitan akan mendorong dia melihat yang kedua, ketiga, dan terus mendekat sampai dia berzina. Kenapa? Karena pintunya tidak ditutup, dibuka sama dia. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad SAW ketika salah seorang sahabat beliau masih muda, lirik melihat perempuan di zaman Nabi, digoncang oleh Nabi. Bayangkan tidak itu ada Nabi, dia melihat diginikan oleh Nabi, melihat lagi diginikan sama Nabi. Lalu Nabi menyebutkan, mengingatkan ya, bagaimana syaitan itu masuk ke dalam diri kita. Dan Nabi pernah mengatakan kepada, ingat saya, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seingat saya Allah, ya Ali, la tutbi'in nadratan nadrah, fa inna lakal ula. Ya. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama itu yang tidak berdosa, yang kedua, ketiga berdosa. Yang pertama tidak berdosa itu bukan sengaja ya. Maksudnya pandangan pertama yang tidak berdosa itu apa? Tidak sengaja. Ya, tidak sengaja melakukan ketok, ya Allah. Ya. Tapi melakukan ketok terus. Itu yang pertama itu. Udah, itu mainan, guyonan terhadap syariat Allah. Nah, ya haram. Jadi yang pertama itu yang tidak ada syahwat, termasuk makanan, ikhwan, minuman. Orang itu ingin
kendalikan, syaitan masuk. Akhirnya dia makan yang haram, dia tidak peduli dengan yang halal. Kemudian di antara pintu utamanya adalah hasad dan ketamakan. Selain amarah, syahwat, juga ada hasad. Hasad ini pintu syaitan. Setiap manusia punya jiwa hasad. Setiap orang. Kecuali al-maksum, para nabi yang sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia. Semua orang, kita ini pasti pengen kita yang lebih banyak dapat harta, yang lebih baik hidupnya dari orang lain. Pasti ada. Gak ada orang, biarkan saya tidak punya apa-apa, dia fulan sih punya. Ya. Itu kalau dia sudah membersihkan diri dari hasad. Tapi jiwa yang normal itu punya. Makanya orang Muslim ketika dia melihat kenikmatan yang ada pada orang lain, hati ini selalu apa? Kalau dia tidak dikatakan tidak senang, tapi dia pengen, oh dah. Selalu hati kita. Maka hati-hati ketika hati sudah mulai melihat kenikmatan dengan rasa tidak suka, disitulah hasad kita tumbuh. Apa yang harus kita lakukan? Ditutup pintunya. Itu pintu hasad sudah terbuka. Ngelihat orang sukses, gak senang, maka segera tutup dengan istighfar. Segera tutup dengan meyakini bahwa suksesnya dia pemberian Allah. Masa saya tidak suka dengan takdirnya Allah? Orang hasad itu adalah orang yang protes dengan pemberiannya Allah. Hati-hati. Orang yang hasad itu walaupun tidak terucap dengan lisannya, tapi hasadnya dia menunjukkan dia tidak suka bukan kepada orang yang menerima harta, tapi sebetulnya dia sedang protes dan tidak suka kepada Allah. Seolah-olah kenapa yang dikasih dia? Maka setiap kali kita melihat hal yang melihat kenikmatan pada saudara kita, muncul rasa tidak suka, hasad, tutup pintunya. Istighfar, stop. Dan kalau tidak diistighfari, kondisi batin seperti itu dan diistighfari, kondisi batin tidak senang melihat nikmat, yang terjadi adalah tumbuhnya hasad. Kalau sudah tumbuh, mulai dia riba. Tidak tahu tak si fulan beli mobil, duit kamu dihiku. Loh, mulai hasad. Tidak hanya riba mempertanyakan, bahkan bisa jadi menuduh. Ojo duit teko gini. Lu rejang anak iso mlebu universitas sejadiku. Ojo main buri. Atau kalau hasidi. Itu kalau kita sudah ngomong seperti itu, istighfar, taubat kepada Allah. Itu pintunya syaitan. Maka setiap kali melihat orang mendapatkan nikmat, katakanlah qul alhamdulillah. Semoga Allah beri berkah hartanya. Allah menurunkan keberkahan kepada dirinya. Dan boleh kita minta harta seperti yang Allah berikan kepada orang tersebut, boleh. Minta kepada Allah, tidak perlu marah, tidak perlu merasa berat melihat saudaranya senang. Minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan saya harta seperti yang kau anugerahkan kepada si fulan. Ya Allah berkahi si fulan. Ketika melihat anaknya sukses, ya Allah berkahi anaknya. Ya Allah muliakan keluarganya. Hasad, hati-hati Pak. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu makan kebaikan kita seperti api menghancurkan melahap kayu bakar. Orang kalau nyimpen hasad itu amal solehnya digerogoti. Hati-hati. Dan manusia itu tempatnya hasad.
Hanya ada orang yang membiarkan hasadnya tumbuh, ada yang segera mematikan. Sama seperti syahwat, sama seperti apa? Semua orang punya. Makanya melawan hawa nafsu itu berat. Kenapa berat? Ya karena nafsu kita itu isinya ini, Pak. Amarah, syahwat. Makanya melawan berat. Kalau tidak ada di dalam jiwa kita, yang tak perlu namanya jihad, tidak perlu dilawan oleh Allah. Kenapa berat jihad melawan hawa nafsu? Karena nafsu kita itu sudah tersetting dengan berbagai macam sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian semakin kemudian tamak, itu pintu syaitan. Rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang. Ya. Apa bedanya hasad dengan tamak? Kalau tamak itu bisa jadi dia tidak benci. Tidak benci orang itu dapat nikmat, tapi dia ingin ambil nikmat itu. Dia ingin dapat lebih banyak. Melihat orang pengen dapat lebih banyak, pengen dapat lebih banyak. Ya cukup orang tamak itu dengan apa yang melihat. Maka cirinya orang tamak itu dia tidak pernah mensyukuri apa yang dia punya. Dia selalu berupaya untuk mendapatkan harta seperti yang didapatkan oleh orang lain dan dia ingin lebih banyak. Padahal dia ada. Makan yukul ono, odo bang sego goreng, kemana? Nonton tembok. Lu ono kerupuk ya, udah ono. Dapat kerupuk, makan aku jajan orang. Lu ono kambingan udah ono. Ada tetangga, persis kayak gitu. Ada yang punya kuling, ingin dapat dia mengambil semua. Makanya orang tamak itu hidupnya tidak akan tenang. Kalau dia tidak akan pernah merasa cukup. Padahal dunia ini kalau terus kita kejar tidak akan pernah kita dapat puas, tidak pernah. Ada di sebuah apa itu bisa dikatakan apa karikatur atau sketsa itu, Pak. Dunia itu seperti orang menggapai tali itu. Orang lari terus ada tali di depannya yang disambungkan. Dia tidak bisa. Dia kejar terus di depannya dunia. Makanya orang kalau hidupnya di dunia letih, capek. Kalau dia tidak punya orientasi kecuali hanya semata-mata dapat uang, hidupnya capek. Bahkan punya duit pun capek dia. Kenapa? Tidak pernah puas. Tamak. Maka untuk menutup ketamakan ini, seseorang yang hanya pada dan tidak perlu melihat apa yang ada di tangan oleh orang lain. Antum ingin hidup tenang, jangan suka kelirik hartanya orang. Urusan dunia merem. Cukup kita fokus apa yang saya butuhkan sih buat keluarga saya. Cukup. Gak usah lihat orang. Mau kaya silakan, tapi kayanya bukan karena ingin mengungguli orang lain, jangan. Kalau kita ingin kaya, kalau kita punya semangat selalu ingin unggul dari orang lain, gak bisa tidur gitu orang. Antum sudah unggul dari sini, ternyata jiron itu lebih unggul lagi. Kejar lagi. Kesel. Capek. Maghrib ini waya wong soli sinang kantor. Pikir ke depannya apa? Pikir. Iya kalau dapat, Pak. Pikir fikroh setrum, belum dapat. Ya Allah. Alhamdulillah. Wallahi ikhwani fillah, hati-hati dengan memandang harta milik orang lain. Salah satu cara kita memutus ketamakan, jangan suka melirik hartanya orang. Dan ini seringkali saya sampaikan ke kaum wanita yang suka delok-delok kasih wong, ya, sepatu, kok diteloki, mati deh. Itu membuat orang tidak syukur. Orang yang suka melihat kekayaan orang itu akan membuat dia lupa dengan apa yang dia punya. Wala tamuddanna 'ainaika, jangan kau tajamkan pandanganmu kepada apa-apa perhiasan dunia yang Allah berikan kepada orang kafir. Itu pesan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tamak ini bahaya, Pak. Kemudian
semakin tamak seorang hamba terhadap harta, dia akan semakin dibutakan dan ditulikan oleh ketamakannya. Cahaya kebijaksanaan adalah cahaya yang dapat mengetahui pintu syaitan. Jadi orang bijaksana itu dia harus tahu pintu-pintu syaitan, dia tahu, dia tutup pintu-pintunya. Apabila ia ditutupi oleh rasa hasad dan ketamakan, ia tidak dapat melihatnya. Maka ketika itulah setan mendapatkan kesempatan. Dihiasilah bagi orang yang tamak segala sesuatu yang membawanya pada syahwat, walaupun perkara itu mungkar dan keji. Maka orang sudah tidak peduli lagi dengan kemungkaran dan kekejian. Karena apa? Tamak. Yang untuk kita sudah lihat banyak, insya Allah kita melihat bukti-bukti orang yang tamak. Kalau sudah tamak, sampai tangannya orang diserobot, ya hartanya orang diserobot, hartanya orang tidak mau dibagi. Kalau dalam urusan politik, menjegal sana, menjegal sini, tamak itu bisa tamak terhadap kekuasaan, tamak terhadap harta benda. Maka seperti kata para ulama, dia akan menjadi orang yang buta dan tuli. Bukan buta tidak melihat, tapi buta dari melihat kebenaran. Rasulullah SAW bersabda mengenai orang yang tamak, "Ma dhibani jai'ani ursila fi ghanabin لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه." Dua serigala lapar yang dilepas menyerang seekor kambing. Dua serigala lapar yang dilepas menyerang seekor kambing, kerusakannya tidak melebihi ambisi seseorang untuk memperoleh harta dan kemuliaan yang merusak agama. Artinya, orang yang punya tamak ambisi untuk memperoleh harta dan kemuliaan, daya rusaknya, ambisinya itu punya daya rusak melebihi daya rusak dua seekor serigala yang melihat kambing. Daya rusak kepada agamanya. Allah hadis ini sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Orang tamak pasti akan mengorbankan agama. Tamak terhadap kedudukan, tamak terhadap harta, tamak terhadap apapun, dia pasti akan mengorbankan agama. Harus. Kemudian dan tamak ini diantaranya bisa kita tentu selain jangan melihat harta orang lain, terus melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, perbanyak doa. Allahumma kfini bihalalika an haram. Ya Allah, cukupkan aku dengan hal yang halal dari apa yang diharamkan. Termasuk juga bisa kita hindar, bisa kita cegah ketamakan ini dengan doa yang lain. Termasuk adalah fitnah dunia. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil mahya. Mahya itu hidup, kehidupan. Fitnah kehidupan itu fitnah harta, fitnah wanita, fitnah segala hal yang bisa merusak agama kita ketika kita hidup. Itu fitnatul mahya. Apapun yang bisa merusak agama, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Fitnatul mahya wal mamat. Mamat adalah azab setelah kematian. Termasuk doa kita, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika. Kata orang kalau bersyukur Pak, terhindar dari tamak. Orang tamak itu karena dia tidak bersyukur atau kurang bersyukur. Itulah pentingnya ikhwan. Antum kalau jalan, ya, tidak perlu sekali lagi oleh rumahnya orang. Mobilnya orang mobil api ditolongi terus, sepeda motor api akhirnya lupa dia. Akhirnya dia pulang, aku udah bilang tidak perlu si fulan, tidak perlu si anda, tidak perlu si fulan, tidak perlu si anda. Hanya hilang. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah urusan dunia itu pada orang yang lebih rendah. Pintu lainnya adalah terlalu banyak dalam makanan, rakus dalam makanan, itu pintu syaitan. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahwa cukuplah seorang anak Adam itu thuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makanannya.
berlebihan itu sama membuka pintu syaitan. Walaupun makanan itu halal, kalau berlebihan tetap itu berbahaya. Karena terlalu banyak makan dapat menguatkan syahwat. Terlalu banyak makan dapat menguatkan syahwat, dan syahwat adalah senjatanya syaitan. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan orang yang belum bisa menikah agar berpuasa. Karena berpuasa itu melemahkan syahwat seseorang. Bukan tidak ada syahwat, bukan menghilangkan, melemahkan. Artinya ketika orang lapar, itu syahwatnya lebih berkurang. Nabi sallallahu bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghadda lil basar wa ahsan lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, kata Nabi, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkum al-ba'a." Siapa yang sudah mampu menikah, dia punya kemampuan, bisa menafkahi lahir dan batin, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghadda lil basar. Menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanil farj, dan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tidak bisa menikah, belum mampu dia untuk menikah, apa kata Nabi? Hendaknya dia berpuasa, karena puasa itu penekan hijab, penekan syahwat. Maka sebaliknya orang tidak tahu puasa, mana yakin, itu justru menguatkan syahwatnya. Apalagi makan banyak, matanya sering melihat haram, waduh, tambah cepat. Kemudian di antara pintu syaitan lainnya adalah tergesa-gesa. Babun min abwabi syayatin adalah al-ajalah, tergesa-gesa. Apa tergesa-gesa itu? Tidak hati-hati dalam melakukan sesuatu atau tidak berpikir sebelum bertindak. Itu pintunya syaitan. Namanya ajalah dalam Islam. Ajalah itu bisa berarti bertindak tanpa berpikir, juga bisa berarti bertindak melakukan sesuatu belum pada waktunya. Itu ajalah, yang sering diterjemahkan dengan tergesa-gesa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallahi ta'ala." Tergesa-gesa itu dari syaitan, dan kehati-hatian itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tergesa-gesa itu adalah sifat yang didorong oleh syaitan. Maka ikhwani fillah, orang ketika mau bertindak berpikir. Di antara yang bisa dia pikirkan, ini halal apa haram, ini bermanfaat atau tidak. Orang ajar itu tidak mikir itu, jelas, terus langsung ngomong tanpa mikir, ajalah. Akhirnya tindakan-tindakannya merugikan dia. Dan banyak orang yang tergesa-gesa akhirnya apa? Nyesel. Segala hal. Sebaliknya ta'anni itu bertindak terukur, bertindak pada waktunya, bertindak dengan dilandasi oleh pemikiran yang benar. Itu ta'anni namanya. Wa ta'anni minallah. Kemudian termasuk ajalah. Apa termasuk ajalah dalam kehidupan kita? Ajalah, jelas ajalah itu tergesa-gesa. Melakukan sesuatu sebelum waktunya, atau melakukan sesuatu tanpa berpikir konsekuensinya, itu ajalah. Apa? Dalam berkendara, rokok lampu merah, ajalah itu, syaitan itu. Kita tidak sadar itu. Ya, makanya kalau rokok lampu merah lebih baik maskeran. Ojo pakai sarung, kopiah putih, tawon putih. Ojo ya Allah. Oh, seorang Islam pengikuti Nabi ini. Ustaz Atihil. Oh Allah. Ajalah ya. Itu bahaya. Bahaya. Atau lawan arus. Ya Allah. Semakin berat. Saya ketemu dua kali saya melihat kecelakaan di daerah Benteng. Itu daerahnya orang-orang yang Masya Allah itu. Tawakalnya tinggi sama Allah.
Benteng terus daerah mana ini? Kiri Wallah, min ajaib di dunia. Di antara keajaiban di dunia ada. Wallah ya kawan, saya 2 kali melihat kecelakaan. Lawan arus. Umpamanya itu saudara kita, bapak kita, ya. Ajalah. Mohon maaf. Kalau saya ngomong mohon maaf, ininya gak mikir. Padahal muter sebentar, memang agak jauh, tapi sepeda motor itu tidak akan memakan waktu yang lama. Konsekuensinya apa? Orang bisa kecelakaan. Wallahi ikhwan, membuat orang jatuh, terluka, dolim yang besar. Apalagi mati dia. Anda bisa hidupkan. Kenapa? Ajalah. Didorong syaitan. Oh, ya. Lagi pernah sekali-sekali. Terus paling, ya Allah, kadang-kadang paling benci itu. Kenapa benci? Karena pakai simbol Islam. Islam yang mengajarkan itu. Islam itu agama salamah. Kok biarkan putih-putih kan? Begini tuh, terus keliru gini, Pak, ya Allah. Mengikutnya Nabi. Aduh. Ya, akhirnya diolok-olok kita. Ajarannya Nabi itu ajaran yang menghadirkan keselamatan. Itu yang paling ditekankan juga oleh Nabi. Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi ngomong itu. Al-Muslim yang sesungguhnya man salimal muslimun. Orang Muslim yang lain selamat dari perilakunya, dari tangannya, dari lisannya. Selamat. Itu baru kata Nabi Muslim sesungguhnya. Ya. Ini kita sampaikan, perlu kita ingatkan. Mungkin ada di antara kita sudah melakukan itu, ya terus-terusan. Wis tobat ya Allah, astagfirullah, aja. Ya, kecuali ya kondisi saya harus ke rumah sakit. Ini dah bubur ini. Dunia aman, jauh gempa, hampir kesusu. Dia tidak sadar, dia dikendalikan oleh syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Itu harus diingat. Ya Allah, saya tidak apa-apa. Agak jauh sedikit tidak apa-apa ya. Tapi selamat. Ya. Ada hadis Nabi SAW. Kemudian pintu utama lainnya adalah kikir dan takut miskin. Itulah pintu-pintu syaitan. Orang kalau sudah takut, miskin yang membuat dia tidak mau berbuat untuk orang lain, berinfak. Kalau itu terus dipertahankan, maka syaitan akan membuat dia semakin menjadi orang yang kikir. Pintu utama lainnya adalah kikir dan takut miskin, karena hal tersebut adalah penghalang seseorang dari infak dan sedekah. Kemudian mengajaknya untuk menimbun dan mengumpulkan harta yang menyebabkan azab yang sangat pedih. Ya, ketika orang mengumpulkan tidak diinfakkan, bahkan sampai dia tidak mau menzakati hartanya, lari dari kewajiban zakat. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, mereka tidak mau menzakati emas dan perak tersebut. Maka ayat itu mengingatkan orang yang menimbun dan tidak menzakati. Maka persoalannya bukan dia mengumpulkan, lah. Islam tidak melarang orang itu kaya, tapi kayanya dia harus bermanfaat. Dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan infaknya, dia keluarkan sedekahnya. Kemudian pintu utama lainnya adalah fanatik terhadap mazhab dan hawa nafsu. Fanatik terhadap mazhab. Ini pintu ikhwan. Pintu syaitan yang kadang tidak disadari, dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang beriman. Ikhwan fillah, bermadhab dengan madhab. Kalau kita kaitkan dengan madhab fikih, Pak, itu sangat baik. Itu jalan memahami agama yang lebih selamat. Bermadhab Syafi'i, Hambali, tapi jangan fanatik. Kenapa lebih selamat, Pak? Karena mereka imam-imam yang sudah diakui.
Seluruh dunia Islam mengakui mereka imam mujtahid. Kita tidak mungkin langsung buka Quran, langsung menyimpulkan hukum, tidak mungkin. Bisa tidak kita? Tidak bisa, kita tidak punya perangkatnya, tidak punya alatnya. Maka kita masuk melalui pintunya para ulama. Ulama siapa? Yang diakui. Jangan ulama-ulama yang baru muncul, gak mau pakai mazhab. Belum tentu. Siapa Anda? Masuk. Maka dulu belajar fikih itu, dan itu dulu sampai sekarang. Belajar fikih melalui satu mazhab. Itu lebih mudah. Mazhab Syafi'i, Hambali. Dan itu cara yang paling selamat belajar agama. Daripada Anda baca buku atau mazhab Syafi'i. Kata mazhab siapa? Berarti mazhabnya penulis. Buku yang tidak mau pakai mazhab, itu berarti dia mengembalikan kepada pendapatnya dia. Pertanyaannya, apakah dia sudah menjadi imam mujtahid? Kalau dia sudah menjadi, tidak ada masalah. Tapi tidak boleh fanatik. Itulah yang kita sebut bermadhablah, tapi jangan fanatik. Itu apa? Anda sudah yakin ini, Anda belajar fikih Hambali. Di tengah Anda berjalan, Anda ingin memahami, karena orang kalau belajar fikih dalam dunia mencari ilmu itu sangat dianjurkan. Bahkan cara yang tepat itu kalau belajar fikih itu satu mazhab dulu, dia tidak bercabang. Antum pemula langsung belajar 4 mazhab dulu. Pemula itu belajar satu mazhab. Setelah biasanya kalau di dunia perguruan tinggi atau dunia pesantren, awalnya satu mazhab sampai kalau tinggi baru membuka berbagai macam. Jangan fanatik. Fanatik itu apa? Anda tahu ini lemah menurut Anda. Anda belajar, Anda cinta mazhab ini, tapi ini lemah. Dan Anda yakin itu. Berbeda dengan lain. Dan mazhab itu lebih kuat dalilnya. Maka jangan sampai kemudian saya tidak mau tahu. Saya tidak mau tahu dan saya tetap mempertahankan. Saya melawan siapapun yang berbeda mazhab dengan saya. Itu namanya fanatisme. Itu pintunya syaitan. Kenapa? Syaitan akan membuat seseorang tidak lagi membela Allah dan Rasulnya, tapi sudah membela pendapat pribadi. Hati-hati. Ya. Jadi fanatisme mazhab itu yang terlarang, bukan bermadhab. Atau kalau di Saudi belajar fikih mazhab Hambali, di masjid-masjid itu pelajarannya satu mazhab Hambali. Di negara yang lain mazhab Syafi'i. Dan itu lebih selamat. Kenapa? Syafi'i jelas. Urutan gurunya jelas. Hambali jelas. Ini saya ingin sampaikan, jangan keliru, jangan sampai kita mengatakan saya tidak mau mazhab. Ya kalau tidak mau mazhab berarti inti imam mujtahid. Ya. Karena kita tidak mampu. Antum disodori. Antum disodori Sahih Bukhari ya. Antum dikasih Sahih Bukhari, suruh baca hadis. Antum tidak punya perangkat ilmu bahasa, ilmu usul, suruh baca, suruh apa? Nyimpulkan, ngawur. Ya, akhirnya seperti Khawarij. Khawarij itu di zaman para sahabat, mereka adalah orang-orang yang rajin baca Quran tapi tidak belajar dari para sahabat Nabi. Tidak belajar dari guru yang benar. Bayangkan itu orang ahli Quran. Ternyata karena belajarnya tidak bersama dengan para ulama, bukan kepada Abdullah bin Abbas. Apa yang terjadi? Justru hafalan mereka, Qurannya mereka, itu menjadi motivasi mereka untuk bunuh kaum muslimin. Itu bahayanya orang kalau salah paham. Salah paham, tidak pintar. Banyak Quran di sini, hadis mungkin diucapkan, tapi karena dia tidak memahami. Kenapa? Tidak mau belajar dengan orang yang sudah jelas sanad keilmuannya. Sahabat juga jelas sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Maka yang terakhir, jangan fanatik. Ya, jangan. Kita kalau mau fanatik dengan kebenaran yang kita yakini. Fanatik dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena selain perkataan Nabi, pendapat para ulama, pasti ada kesalahan. Yang benar 100% itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan
penting